Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wardani dengan NIM B1B1230080 kelas B semester 2 manajemen. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas hukum bisnis dengan mempersanteskan materi hukum perusahaan. Baiklah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kenapa penting memahami hukum perusahaan dalam dunia bisnis. Dengan memahami hukum perusahaan, pengusaha dapat meminimalisir resiko kesalahan atau kegagalan bisnis, menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, melindungi hak pemegang saham, mengatasi masalah kompensasi, dan membantu pendirian perusahaan. Baiklah, selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah definisi perseroan. Perseroan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan sesuai prosedur kerja serta berkedudukan dalam wilayah negara tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan itu ada 5. Yang pertama, badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian dan mempunyai bentuk tertentu. Yang kedua, kegiatan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, perusahaan itu terus-menerus. Yang keempat, terang-terangan, dan yang kelima, adanya pembukuan. Selanjutnya perlu kita ketahui juga adalah apa sih perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaan dari keduanya itu, badan usaha yang berbadan hukum, harta kekayaannya berpisah, ada dalam bentuk saham. Jadi, jika perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut bangkrut, maka kekayaan pribadinya tidak ikut bangkrut karena adanya perpisahan. Adapun badan usaha yang bukan berbadan hukum, harta kekayaan milik pribadinya dan perusahaannya bersatu, sehingga jika badan usaha tersebut bangkrut, kekayaan pribadinya juga ikut bangkrut. Selanjutnya, contoh badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun contoh badan usaha berbadan hukum adalah perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perum, perjan, persero, dan yayasan. Adapun contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum meliputi perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, firma, dan persekutuan komandifer atau CV. Selanjutnya, definisi BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah lembaga yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dikatakan definisi BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. BUMN dapat berasal dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Selanjutnya, organ PT dan karakteristik PT. Organ PT ada 3. Yang pertama, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS merupakan organ tertinggi karena perannya yang sangat penting. Yang kedua, direksi. Direksi adalah yang mengurus perseroan berdasarkan keputusan RUPS. Yang ketiga, komisaris atau Dewan Pengawas. Ia mengawasi, mengontrol, dan menasihati perusahaan agar sesuai dengan tujuan. Karakteristik PT. PT didirikan untuk mendirikan keuntungan, mempunyai fungsi komersial dan tujuan ekonomis. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual. Selanjutnya, organ perum dan karakteristik perum. Organ perum ada 3, yaitu menteri, direksi, dan komisaris. Adapun karakteristik perum ialah yang modalnya berasal dari aset negara yang dipisahkan dari kekayaan negara. Modalnya tidak terbagi dalam bentuk saham dan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk melayani kepentingan umum dan untuk mencari profit atau keuntungan perusahaan negara. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.